Jangan hanya dilihat frekuensinya, tapi lihat juga keteraturannya. Oke. Ya, ketika dia normal, ya tidak ada suara-suara tambahan. Tapi ketika panjenengan begitu merasakan detak jantungnya itu Nabi salam. Luar biasa. Edukasi banget. Ya. Aku mulai nggak enak gitu hari ini. Kenapa, Pak? Nggak enak kayak apa ya? Sarapan udah gitu ya. Tapi kenapa? Terus dicium istri sudah. Anak-anak tak salamin semuanya. Tapi kayak ada yang nggak enak gitu loh ketika kesini. Kenapa? Ada apa? Karena Tapi biasanya aku- kayak gitu. Iya. Padahal kamu jantungan, Pak. Ah, yang bener. Masa Jangan sih, takutnya kayak gitu. enggak, soalnya belum gajian. Aduh. Gimana Tahu sih? kamu jantungan beneran, langsung aja konsultasiin. Kok bisa? Wah, aku udah undang nih spesialisnya. Siapa? Siapa? Wah, Dokter Iran nih kesini. serius nih? Iya. Dari Hah? Dari Rumah Sakit Dokter Skandar. Mojosari? Iya. Oh iya. Ya, selamat pagi, Dok. pagi. Halo, dokter. Luar biasa nih. Nih, temanku mau pamitan nih. Pamitan. Gimana sih? Dok, ini deg-degannya itu kayak jatuh cinta gitu, Dok. Aduh. Ini wajar nggak sih? Sebenarnya normal nggak sebenarnya? Jatuh cinta sama debt collector, Pak. Kalau gitu pengen pulang dong. Gimana, Dokter Iren? Ya, oke. Jadi keluhannya deg-degan ya, yang dirasakan deg-degan. Iya. Deg-degannya pas apa, Mas? Jadi pas belum gajian, pas duit menipis, ya, stok rumah tangga, ya, stok rumah tangga minyak habis, beras habis, itu kayak deg-degannya gimana gitu, Dok? Gitu Iya. ya. Oke, jadi gini, deg-degan itu sebenarnya kan istilah yang kita sering banget denger ya. Iya. Sering banget denger. Banyak masyarakat kita yang juga mengeluhkan deg-degan. Jadi deg-degan itu kan sebenarnya istilah yang digunakan masyarakat kita untuk kayak mengekspresikan Yes. apa sebenarnya yang dirasakan tidak nyaman Oke. dengan suatu detak jantungnya yang Iya. kita rasakan. Nah, itu bisa normal, bisa nggak normal. Oh. Iya, bisa itu suatu varian yang masih kita anggap normal, atau bisa juga itu merupakan suatu varian yang sudah menunjukkan suatu penyakit tertentu. Oh, sudah gejala ya? Ha-ha. Oke. Jadi masyarakat kita itu keluhannya banyak. Deg-degan itu juga kata-kata yang mereka ungkapkan kan banyak. Ada yang mengeluh saya deg-degan, ada yang bisa mengatakan saya gemeter, ada yang bilang saya ndrodok, Iya. ada yang mengatakan juga saya itu detak jantungnya kok jadi cepet sekali. Yang biasanya nggak kuat jadi kuat banget, rasanya kayak melompat-lompat. Yang biasanya nggak cepet sekarang jadi cepet. Itu kan istilah-istilah yang mereka rasakan. Sekali lagi bisa normal, bisa nggak normal. Oke. Tapi mesti diingat nih bahwa sekarang nih deg-degan itu merupakan keluhan nomor 2 dan nomor 3 yang sekarang lagi kejar-kejaran dalam beberapa riset ya. Dalam beberapa penelitian riset itu nomor 1 keluhan utama yang mengirim seorang pasien datang ke dokter jantung itu memang masih sesak atau ngos-ngosan itu memang keluhan utama. Tapi yang keluhan utama yang pertama menduduki peringkat pertama yang membuat mereka datang ke dokter jantung. Tapi nomor 2 dan nomor 3 ini kejar-kejaran antara deg-degan sama nyeri dada. Jadi sekali lagi jangan sepelekan untuk yang deg-degan atau berdebar, atau jangan disepelekan karena ya kita harus cari tahu itu suatu yang normal atau sesuatu yang tidak normal kayak gitu. Yes. Kan sama nyeri dada bedanya apa? Beda. Kalau deg-degan kan tadi itu merupakan suatu sensasi ya, sensasi perasaan yang dinyatakan atau diekspresikan oleh masyarakat kita untuk menggambarkan suasana detak jantungnya yang tidak normal. Dalam istilah medis sebenarnya deg-degan itu kita arahkan menjadi suatu istilah palpitasi atau berdebar. Palpitasi itu arti katanya berdebar. Dubai. Nah, kalau kita istilahkan seperti itu sebenarnya bisa menjadi suatu
awareness atau kesadaran sebenarnya seorang pasien atau seseorang yang bukan pasien pun, yang mungkin bekerja atau yang lain, merasakan sesuatu sensasi yang tidak normal pada detak jantungnya. Tidak normal ya, tidak normal tuh bukan hanya cepat, tapi mungkin kecepatannya biasa tapi kayak ngelompat-ngelompat, itu juga tidak normal. Atau mungkin dia, kalau pasien kami yang biasa datang itu bisa mengatakan bahwa, "Dok, ketika saya raba nadi saya itu saya merasakan seperti ada denyut yang hilang." Itu juga dia sudah bisa mengatakan itu pada pasien-pasien atau pada orang yang well educated. Mereka suka baca, suka googling, itu mereka bisa mengatakan atau menitik poinkan pada poin yang betul kayak gitu. Gini, dokter, tadi dokter Ian bilang bahwa ada deg-degan yang biasa, ada yang nggak biasa. Nah, apakah untuk yang termasuk gejala ini dia sangat sering, maksudnya merasakan itu sering, misalnya sehari 4 kali, 5 kali, itu sudah dikatakan penyakit jantung atau gimana, dokter? Oke. Jadi deg-degan itu ada yang berasal dari jantung, ada yang berasal dari luar jantung. Oke. Yang dari luar jantung itu juga banyak ya. Jadi Bisa lagi deg-degan juga ya. iya dong. Mas kalau mau akad nikah deg-degan nggak? Ada 2 kemarin. Apa tuh? Ini habis korupsi waktu, deg-degan juga ditanya sama Bu Kabit ya. Kok gini ya? Ada yang salah, itu secara psikologis dokter, kita pengen tahu. Ketika seseorang mengalami sebuah tekanan, apakah itu juga langsung bisa? Iya, betul. Jadi faktor-faktor yang di luar jantung itu juga banyak menyebabkan berdebar atau deg-degan itu ya. Jadi yang di luar jantung itu yang paling banyak kan faktor psikis ya yang dialami oleh masyarakat kita. Psikis itu nggak hanya psikis yang tidak enak ya, kan ada juga psikis yang enak. Jatuh cinta. Atau nerima duit. Banyak, dapat hadiah. saking banyaknya Iya, jadi saking deg-degan banyaknya. ya. Iya. Oke. Jadi ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang tidak enak itu contohnya misalnya kecemasan, ansietas, rasa takut yang berlebihan. Baru masuk kerja disuruh langsung presentasi depan direktur. Misalnya kayak gitu. Itu kan merangsang yang kita rasakan berdebar. Atau mau ujian itu juga. Pacaran itu. Kayak misalnya tadi Mas Ferry katanya dikejar debt collector. Nah, itu juga deg-degan Lebih kan. kenceng ngomongnya biar gitu. Tapi itu bukan berat jantung ya, Dok? Itu bisa normal, bisa enggak juga. Nah, kita harus Memilih gitu ya. iya betul, kita harus menganalisa. Jadi ketika kita itu berada pada kondisi stres, ketika kita berada pada kondisi cemas, ansietas, itu kondisi itu akan merangsang yang namanya hipotalamus yang di otak namanya hipotalamus, di mana hipotalamus itu dia itu membawahi sistem neuroendokrin. Di situ ada sistem saraf simpatis dan di situ juga ada sistem korteks adrenal. Di mana kalau dua sistem itu teraktivasi, maka akan teraktivasi banyak organ. Salah satunya jantung dan juga otot-otot polos ya tentunya. Kalau di jantung nanti yang dirasakan oleh teman-teman pendengar semua nih, yang dirasakan pasti berdebar, detaknya berlebih. Nah, untuk organ yang lain misalnya tarikan nafasnya jadi lebih cepat, jadi kayak ngos-ngosan. Iya, terus rasanya mules, itu sensasi dari otot polos ya, otot polos yang di daerah gastrointestinal, daerah pencernaan kita rasanya mules. Rasanya kayak pengen buang air besar tapi nggak bisa gitu kan. Terus ada juga yang rasanya seperti pengen pipis-pipis terus, ya kadang bisa sampai diare. Nah, itu sensasi-sensasi dari sistem aktivasi dari hipotalamus yang memang terangsang karena ada suatu stresor. Nah, ketika kondisi ini pencetusnya stop, pencetusnya berhenti dan orang tersebut kembali fasenya ke fase normal, it's okay, nggak apa-apa. Bukan dikatakan, bisa dikatakan itu jantung berarti ya? Enggak gitu. Jadi dia artinya dia bisa mengendalikan secara psikisnya, secara hormonalnya, secara aktivitas sarafnya, dia bisa mengendalikan. Dan dia bisa berada pada fase normal kembali. Ketika selesai presentasi sebelumnya
udah pengen pipis-pipis. Setelah presentasi udah cooling down biasa lagi. Ya itu baik dong, nggak apa-apa ya. Itu suatu mekanisme tubuhnya untuk menghadapi suatu stres. Tetapi ketika stresor, ketika ansietas itu berlangsung lama, maka detak jantung akan cepat terus. Dan ketika itu berlangsung kronis, maka yang terjadi juga akan terjadi gangguan pada jantungnya akibat dari salah satunya detak jantung yang terus-menerus meningkat. Gitu. Jadi dalam fase tertentu suatu hal yang normal ya biasa saja. Tapi kalau yang normal itu tidak bisa di-counter dengan baik, dalam kondisi kronis akan menjadi sesuatu yang tidak normal. Itu yang di luar jantung ya, yang diakibatkan psikis. Tapi yang di luar jantung itu ternyata nggak cuma psikis ya, tapi banyak penyakit-penyakit yang lain yang menimbulkan berdebar. Contohnya apa? Contohnya pasien dengan hipertiroid atau sakit gondok, atau mungkin teman-teman ada yang mengatakan goiter. Nah, ada benjolan di lehernya, pernah lihat kan? Iya. Oke nggak sih? Oke. Saya kurang tahu ya kalau yang Benjolan dulu misalnya. Kalau yang itu gondok, ya itu bisa menyebabkan sensasi berdebar. Dalam jangka waktu lama akan menyebabkan komplikasi di bagian jantung juga. Kemudian penyakit lain misalnya anemia, kurang zat besi, itu juga menimbulkan berdebar. Penyakit lain misalnya pada kondisi demam, itu berdebar. Pada kondisi dehidrasi berdebar. Ya, itu kondisi-kondisi lain di luar jantung yang bisa menyebabkan berdebar. Ini bisa mengantar kita ke sakit jantung nggak sih? Kalau kondisi penyebabnya itu bisa diatasi dengan baik, maka ya nggak sampai ada komplikasi. Tetapi kalau kondisi dasarnya itu tidak bisa kita atasi dengan baik, ya nanti ujung-ujungnya jantungnya yang ikut kena gitu. Iya, jadi kena juga. Dokter Iren tadi bilang bahwa ada yang di dalam, ada juga yang di luar indikasi-indikasi. Saya pengen tahu apakah genetik ini juga bisa Iya. turunan maksudnya? Nah, iya jelas. Jadi memang kita dalam hampir semua penyakit kita ada yang namanya faktor risiko. Faktor risiko itu untuk hampir semua penyakit itu ada dua. Ada faktor risiko yang bisa dikendalikan atau dimodifikasi, dan ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu ya contohnya genetik, contohnya usia, contohnya misalnya untuk penyakit jantung koroner laki-laki jenis kelamin, itu kan memang sudah terima aja gitu. Oh gitu ya dok ya? Jantung koroner cowok semua nih? Enggak cowok semua, Mayoritas. tapi risiko terjadinya jantung koroner pada usia kurang dari 50 tahun untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan wanita. Jadi itu masuk salah satu faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Ya warisan yang bisa ya kita mengendalikan faktor risiko lain yang bisa kita modifikasi. Pola Dokter. hidup. Kalau gitu kamu jadi cewek kan? Enggak dong, kan masih bisa diobati. Gini dokter, yang kita memilih bingungnya gini, ada jantung koroner, ada jantung. Ada jantung biasa nggak sih? Nah itu bisa dijaga dokter, kayak gimana sih? Apa jantung biasa kayak Banyak bakso jantung. biasa gitu. Ada bakso urat, ada bakso spesial ya. Iya. Lucu juga Iya. Dokter ini kalau lama-lama nyanyiin kita nih. Jangan rasa dokter ngancam. Iya kayak gitu ya. Gimana dokter? Gimana? Kalau yang dimaksud jantung biasa itu apa? Jantung normal. Nggak maksudnya dari kategori selain koroner itu apa aja gitu? Jadi penyakit jantung itu kan variasinya banyak banget ya. Penyakit jantung itu variasinya banyak banget. Ada sakit jantung koroner, ada sakit jantung katup. Katup itu jendela-jendela jantung. Ya, ada sakit jantung kongenital. Kongenital itu yang bawaan dari lahir. Ya, ada sakit jantung yang namanya aritmia. Sakit jantung aritmia itu sakit jantung yang kenanya di listrik jantung. Salah satunya yang keluhannya kita bahas pagi ini, yaitu yang deg-degan, berdebar, itu arahnya nanti ke arah sakit jantung yang aritmia. Ada
sakit jantung hipertensi, yaitu sakit jantung yang disebabkan karena faktor resiko hipertensi. Jadi macam-macam memang sakit jantung itu memang kita belah-belah macam-macam. Oke. Yang paling bahaya mana? Yang paling bahaya yang dikenal banyak orang ya sakit jantung koroner atau serangan jantung atau sumbatan total mendadak pada pembuluh darah jantung. Iya, yang Dok. dikenal sebagai mungkin orang mengenalnya angin duduk lah. Baru mau. Ini kita mau ke sana sebenarnya. Nah, itu Berarti angin duduk itu sama dengan jantung koroner. angin duduk yang dikenal masyarakat kita, iya, sebagian besar terbuktinya ya sebagai penyakit jantung koroner Nah. atau serangan jantung akut ya, serangan jantung akut. Akut kalau istilah kita akut coronary syndrome. Jadi serangan jantung akut pada pembuluh darah koroner. Baik, dokter. Ini kan pasti ada penyebabnya, dokter ya. Selain misalnya genetik, udah kita nggak mau bahas karena ini warisan gitu ya. Tapi kalau misalnya gaya hidup, pola makan yang seperti kita berdua nih, kalau junk food oke banget. Jangankan jauh ya, deket aja, makan junk food langsung lari. Apakah ini salah satu indikatornya, dok? Iya. Bisa dok. Jadi faktor resiko yang tadi itu kan faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang Oke. tidak dimodifikasi kan tadi sudah bisa kita jawab ya, sudah kita diskusikan. Yang bisa dimodifikasi itu satu, memang lifestyle ya, gaya Oke. hidup. Gaya hidup itu mencakup satu, pola makan, yang kedua, aktivitas. Pola makan, anjuran kita untuk penyakit jantung secara keseluruhan kardiovaskuler, untuk diet kardiovaskuler itu anjurannya adalah rendah garam, rendah gula, dan rendah lemak. Oh. Berarti nggak asin, nggak manis dong. Lemes dong. Enggak dong, masa lemes kalau ngurangi asin aja. Iya, kalau nggak ada garam, nggak ada gula, kita lemes, dokter. Apalagi saya. Bukan nggak ada sama sekali, kan kita mengurangi. Oke. Mengurangi, iya. Jadi memang kadarnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Apa agama kita malah ada berlebihan. Dan aktivitas, pola aktivitas yang dianjurkan adalah ada aktivitas yang reguler olahraga 3 sampai 5 kali dalam seminggu dengan durasi 1 kali olahraganya 30 menit. Magernya Pak. Iya. Nah, hati-hati pada yang pola-pola hidupnya dengan sedentary lifestyle, yang mager, yang nonton TV, nonton sambil pesen makanan lewat Ngomongin aplikasi. kita berarti. Dokter Irena tahu banget gitu. Ini podcast kita loh dok, kenapa Iya. ngomongin kita ya? Iya, makanya itu. Enggak, ini banyak dialami banyak orang. Iya. Berarti kita memodifikasi diri kita sendiri untuk berarah ke jantung tadi ya, penyakit jantung ya. Ya, kalau pola hidupnya seperti itu ya nanti ujung-ujungnya penyakit metabolik. Mulai dari darah tinggi, diabetes, stroke, jantung itu sudah di depan mata kalau memang pola hidupnya seperti itu. Padahal dokter Irena tadi menganjurkan bahwa dalam 1 minggu itu 3 sampai 4 kali olahraga. 30 menit, Pak. 3 sampai 5 Kita sudah kali. berapa tahun nggak olahraga ini, bos? Otak olahraga terus. Iya, otak aja kita olahraga ya. Fisiknya nggak sama sekali. Dok, pertolongan pertama apa yang harusnya dilakukan ketika orang awam melakukan pertolongan, misalnya ada saudaranya atau mungkin dirinya sendiri mengalami angin duduk? Angin duduk yang dalam konteks serangan jantung akut ya. Ya. Oke. Kalau misalnya pasien itu atau orang tersebut memang betul-betul sebelumnya tidak pernah ke dokter jantung, bukan pasien polijantung, itu ya sebagian besar tidak aware. Tapi untuk pasien-pasien kami yang memang sudah terbiasa kontrol rutin di polijantung, kami biasanya mengedukasi. Kami berikan edukasi untuk pasien dan keluarga. Dan mereka sudah punya bekal obat, termasuk obat emergensi. Oke. Nah, ketika pasien itu sudah punya obat emergensi, ketika di rumah ada nyeri dada hebat seperti yang tadi Mas tanyakan itu, yang kadang disebut sebagai angin duduk, yang dilakukan adalah ambil obat emergensinya, pakai biasanya kami selalu menganjurkan taruh di bawah lidah
untuk mempercepat penyerapan. Tapi kalau misalnya pasien tersebut atau orang yang kena serangan jantung tersebut di rumah tidak ada bekal obat, benar-benar awam, keluarganya nggak ada medis, ya yang bisa dilakukan cepat-cepat mencari pertolongan, udah dibawa ke UGD secepat-cepatnya. Ada yang diterokin, Dok. Bener. Nah, Dok. Ada juga itu. Ditekan bagian tertentu. Enggak, ada yang bilang itu pakai darah ayam hitam. Taruh dadanya. Beneran, ada yang bilang gitu. Iya, ada yang gitu. Makanya ini kita pengen tanya, mau ada dokter spesialis jantung, Mas Atta. enggak. Jadi yang perlu kita lakukan ya segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk bisa kita lakukan diagnostik itu serangan jantung atau bukan. Kalau misalnya itu memang serangan jantung, karena kita itu untuk serangan jantung kita punya waktu emas. Makanya serangan jantung itu tidak ada serangan jantung yang sifatnya pelan-pelan ya, serangan jantung ya cepat mendadak. Berapa durasinya dokter ketika dia harus selamat? Maksudnya gini, tadi dokter bilang bahwa ada waktu emas gitu ya. Takutnya waktu dibawa ke UD udah nggak nyampe gitu. Tuhan sudah mengendaki gitu. Tahu gimana dokter? Jadi untuk serangan jantung ketika itu kita sudah masuk di IGD, mulai dari terdiagnostik, mulai dari onset kita menghitungnya ya, mulai dari awal serangan. Periode emas kita bisa memberikan obat pengencer darah yang bisa berfungsi dengan baik dengan angka keberhasilan yang masih bagus itu 12 jam. Jadi lebih dari 12 jam kerusakan otot jantungnya itu sudah luas. Kalau kerusakan otot jantungnya sudah luas, otomatis angka keberhasilannya itu semakin kecil. Komplikasi yang kita hadapi semakin banyak. Makanya kalau ditinggal keroan dulu, pijet dulu, apalagi nyari darah ayam hitam, ya lebih dari 12 jam Mas nanti. Iya. Itu bukan Kayaknya sengaja dibunuh ya. enggak. Ayamnya itu masih berkeliaran di rumah tetangga, jadi nyari dulu. Perlu Dokter, kita pengen tahu juga, Mas Atta, ketika orang kena serangan jantung yang kita tahu di film-film ya, pakai kotak gini alatnya, terus ditaruh gini, nah itu sebenarnya pemicunya untuk dadanya biar kembang kembis atau gimana dokter? Iya. Jadi ketika kita mendapatkan orang dengan serangan jantung dan ketika kita kalau alat itu kan tersedianya di fasilitas kesehatan ya. Ada sebenarnya di fasilitas umum tapi bentuknya AED, Automatic External Defibrillator. Alat itu namanya alat defibrillator. Fungsinya adalah untuk memberikan energi listrik, kejut listrik untuk jantung. Ya. Jadi ketika ada serangan jantung, kita dapatkan pasien itu di UGD dengan serangan jantung, kita mendeteksi nih ketika pasien itu sudah kolaps, tidak sadarkan diri, tidak ada nadi, kita lihat rekamannya, rekaman gelombang jantungnya. Kalau gelombang jantungnya itu menunjukkan irama yang shockable itu artinya bisa kita lakukan terapi dengan kejut listrik, maka pilihan utama harus diberikan kejut listrik segera. Ketika kita memberikan kurang dari 2 menit, mulai dari kita bisa mendeteksi, angka keberhasilannya besar. Ketika kita sudah lewat lebih dari 6 menit, angka keberhasilannya semakin kecil. Makanya itu namanya yang di gawat darurat defibrillator itu alat yang harus kita gunakan segera. Makanya nggak ada dokter jantung yang tugas di IGD tapi dia hati-hati atau pelan-pelan atau apa. Nggak ada. Nanti aja gitu, nggak ada. Langsung tiktokan dulu. Nggak ada. Jadi kita bermain dengan waktu. Kalau kami time is muscle. Jadi semakin cepat kita bergerak, semakin banyak otot jantung yang kita bisa selamatkan. Menit. Jadi kayak pertanyaannya tadi tuh, ketika kita mendapatkan irama itu yang shockable, bisa di shock, ya terapinya adalah DC shock, kita berikan kejut listrik. Itu biasanya kita berikan pada irama, gangguan irama yang 2 macam. Satu, kita sebut sebagai ventricular fibrillation. Yang kedua, ventricular tachycardia yang tanpa nadi, yang pulseless. Ya udah, itu defibrillator jawaban utamanya. Baik. Aku mau balik lagi ke soal angin duduk tadi, Dok. Sebenarnya kita bingung ngomongin soal angin duduk. Ciri-cirinya sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Angin duduk yang termasuk jantung koroner tadi. Jadi terkena angin duduk tadi.
Ciri khas dari serangan jantung akut, nyeri dadanya itu satu lokasinya. Lokasinya itu di dada kiri, Kiri. dada kiri, bisa dialirkan atau merambat ke rahang, Oh, bisa merambat sampai deleng kiri, jadi kaku atau kayak gimana, Dok? kaku, kram, seperti itu, ikut nyeri, kaku, dan relatively tembus ke belakang, tembus ke punggung. Nah, ini kalau teman-teman browsing itu namanya Levin sign. Jadi ditemukan oleh Pak Levin di zaman itu merupakan tanda sign dari serangan jantung akut. Itu dari lokasi ya. Kemudian yang kedua, intensitasnya. Nyerinya itu serangan jantung akut lebih dari 20 menit. Ya. Ketika nyerinya itu bertahan, gak hilang-hilang 20 menit, ya kemungkinan sudah mengarah ke serangan jantung. Ini Pak Levin juga yang bilang gitu ya. Pinter Pak Levin ya. Tapi Pak Levin sudah meninggal sekarang. Kan dia merasakan. Kemudian yang ketiga, tadi kan lokasi, Yes. terus durasi. Kemudian yang ketiga intensitasnya. Serangan jantung itu intensitasnya makin lama makin berat. Jadi makin lama makin berat. Jadi nggak ada yang berat terus dikit-dikit hilang. Nah kalau hilang itu nanti sudah mengarah ke diagnosa yang lain. Tapi kalau makin lama makin berat, tambah antep, tambah ampet, tambah apalagi sampai pingsan ya sudah, itu merupakan tipikal dari serangan jantung. Kemudian yang keempat, dia diperberat oleh beberapa aktivitas. Satu, aktivitas fisik. 5E kita menyebutnya. E yang pertama, exercise. Dipakai aktivitas tambah nyeri. Dipakai jalan ketika serangan tambah nyeri. Ya, kemudian E yang kedua, eating, dipakai makan tambah nyeri. Biasanya kalau misalnya sakit, angin duduk sama istrinya kan dipaksa makan tuh. Makan Pak, nggak makan tambah lorot, kan gitu. Nah, iya, dipakai makan tambah nyeri ya, karena itu meningkatkan namanya oksigen demand, kebutuhan oksigen di dalam tubuh terutama jantung. Sama jantung. Jadi memang itu akan memicu nyerinya akan lebih berat. Kemudian E yang ketiga, ejakulasi. Dipakai apalagi aktivitas biasa aja tambah nyeri, apalagi dipakai aktivitas seksual, ejakulasi tambah nyeri. Kemudian Yang nyari tetap dijadiin. iya dong. Iya dong. Ejakulasi yang kamu tanyakan nyerinya di mana? Beda ya. Beda Pikiranku ya. jadi liar nih, Jok. Kalau yang lain luka. Iya. Lanjut, Iya. dokter. Kemudian berikutnya adalah ekstrim udara ekstrim weather. Jadi udara yang dingin banget atau udara yang panas banget itu akan mencetuskan serangan jantung atau memperberat serangan yang sudah ada. Makanya banyak yang mengeluhkan pasien-pasien yang dengan penyakit jantung koroner malam hari ketika dingin tambah nyeri, atau ketika dia siang upacara panas dia nyeri. Ada yang bilang karena pakai kipas, Dok. Kipas angin terus muter selama tidur itu bisa ngefek nggak sih, Dok? Enggak sih, harusnya enggak ya. Kan mungkin sebenarnya udah sakit sebenarnya. Ya, Dok ya. Bisa Dokter, sebelumnya Saya sakit pengen tanya, ada beberapa orang yang bilang ketika ada efek samping dari sebuah obat itu bisa ke jantung. Ini benar nggak sih, dokter? bisa. Obat apa? Obat kuat. Enggak, saya nggak mau nyebut obatnya. Tapi memang ada beberapa orang yang bilang kayak gitu. Saya pengen klarifikasi. Ya. Pengalaman pribadi ya. Saya pulang aja ya. Iya. Jadi salah satu tadi sebenarnya tema kita di awal deg-degan. Salah satu penyebab deg-degan di luar jantung adalah memang obat-obatan. Nah, tapi obat-obatan itu nggak semuanya juga menyebabkan deg-degan atau menyebabkan palpitasi atau memicu adanya suatu serangan jantung. Tidak semua obat. Bagi pasien yang memang sudah terbiasa minum obat-obatan, ketika ada obat yang mungkin ketika diganti dia menyebabkan keluhan berdebar, detaknya lebih cepat, itu ya segera dikonsultasikan, nanti kita ganti. Salah satu obat yang menyebabkan
berdebar atau nyeri dada atau menggos-menggos, ya salah satu yang disampaikan tadi Mas Ferry, memang obat kuat atau golongan-golongan, ya golongan obat tertentu ya, saya Iya. nggak nyebutkan merek Saya obat. nggak nyebutkan tapi dokter menyebutkan ya. Iya. Obat kuat. Itu usianya lanjut malah mati. Ya dok ya. Makanya dok. Ya, Makanya jadi Pak, kamu harus insap Pak. Saya nggak pakai obat biasanya. sesuai dengan kebutuhan. Iya. Obat yang disebut dengan obat kuat itu pun di dalam praktek kita dokter jantung sehari-hari kita juga memberikan itu kepada beberapa pasien. Tapi dengan indikasi khusus. Memang ada beberapa pasien-pasien yang kita memang memberikan obat itu Obat kuat. dengan tujuan yang berbeda. Untuk apa dokter? Aktivitas kuatnya atau untuk hubungan nih dok? Bukan, jadi pasien jantung ada beberapa yang memang dia berada pada kondisi misalnya pulmonary hypertension yang berat. Dia ada tekanan paru yang hipertensi pada arteri pulmonalis, arteri yang menuju ke paru itu yang berat. Nah itu kita gunakan obat itu untuk menurunkan tekanan itu. Jadi walaupun ada efek yang lain yang diterima ke pasien, tapi efek utama yang kita gunakan untuk obat itu adalah itu. Lebih utama. Berarti dia bersyukur ya, dapat efek baik gitu, ya kan? Dia Dan sama itu istrinya. mahal loh Mas, obat-obat itu mahal. Kalau buat dia mahal nggak penting dok, yang penting bisa gitu ya. Obat itu mahal dan untuk jenis pasien tertentu ya alhamdulillah ini dengan penyakit tertentu bisa di cover full dari asuransi. Ini ada yang tanya. Ini, dokter mohon izin ya. Boleh. Pak, saya mau tanya nih. Saya 1,5 bulan ini nafas kayak berat, seperti pengen menghela nafas panjang, seperti hiperventilasi. Kadang ada rasa asam pahit di tenggorokan, kadang pusing dan keringat dingin. Tapi detak jantung saat kerja duduk normal di kisaran 70 sampai 90 BPM. Saat olahraga pagi di atas 100 BPM. SpO2 aman, rata-rata di atas 95. Apakah itu gejala sakit jantung? Karena ada sesak yang kadang beberapa jam sekali kumat. Seperti ambil nafas panjang tapi tidak masuk di dadar. Gimana dokter? Dia kayaknya lagi bangun rumah Pak pikirannya. Gitu ya? Gimana dok? Monggo dok, dilanjut dok. Iya. Kamu ini sebenarnya host atau dukun sebenarnya? Dokter Irian, silakan. Iya, jadi itu tadi dikatakan bahwa detak jantungnya itu sebenarnya baik ya, di antara 70 sampai 90 ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa detak jantung kita normalnya itu 60 sampai 100. 60 sampai 100. Iya. Itu baik dokter ya? Baik. Cara untuk teman-teman bisa menghitungnya itu pakai yang paling mudah, pakai yang di pergelangan tangan aja ya. Iya. Pakai 3 jari ya. 3 jari, Pakai 3 pakai tali jari. atau tampar itu. Paling mudah pakai 3 jari karena ini kan lebih lebar ya diameternya sehingga kita merasakannya lebih mudah. Ada yang dia hanya bisa begini aja, ditempel begini pada ya ngecek denyut nadi. Namanya di arteri radialis ini di sebelah lateral ya, jempol, area jempol nih. Nah, ini tinggal ditempelkan aja di sebelah lateral. Kemudian dihitung dalam 1 menit. 1 menit normalnya 60 sampai 100 kali. Ya. Kalau misalnya teman-teman ada kelamaan nih ngitung 1 menit, nggak mau, ini kan waktu saya sangat berharga gitu. Mau ngitung saya nggak jadi. Iya, kan berarti ngitungnya 15 detik saja, kemudian bisa dikalikan 4 angka yang didapatkan, itu lebih efisien. Kalau misalnya kita menggunakan smartwatch, itu lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi. Dan memang kita mengedukasi untuk awam dan juga untuk pasien-pasien kita untuk bisa mendeteksi nadinya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mendeteksi nadinya sendiri kayak gini, kalau jenengan dapatkan irama yang 60 sampai 100 normal kan? Normal, dan dia jangan hanya dilihat frekuensinya, tapi lihat juga keteraturannya. Ya, ketika dia normal, ya tidak ada suara-suara tambahan. Tapi ketika panjenengan begitu merasakan detak jantungnya itu Nabi salam.
Luar biasa. Edukasi banget. Ya, kita podcast ya. Kita hajatan Iya. Kita masuk ke rumahnya Dokter Iren ya. Luar biasa. Betul. Iya. Jadi ketika didapatkan irama yang seperti itu berarti ada sesuatu tuh yang tidak normal. Oke. Iya, jadi tidak hanya jumlahnya dalam 1 menit, tapi dilihat juga polanya. Dalam 1 menit itu apakah memang ada pola-pola yang tidak teratur, ada pola-pola detak yang hilang. Kalau skip lama, terus habis itu muncul lagi. Seperti itu juga sesuatu hal yang tidak normal. Nah, kita mau bicara nih, kalau tadi yang dirasakan sesak nafas ya, rasanya yang ditanyakan tadi kan dia sesak nafas. Rasa nafasnya seperti tidak plong, tarik nafas panjang rasanya kayak kayak nggak plong gitu ya nafasnya. Nah, itu bisa berasal dari jantung, bisa berasal di luar jantung. Yang paling banyak di luar jantung yang bisa menyebabkan keluhan seperti ini, MAH, gastritis, atau GERD, reflux dari asam lambung, itu juga menyebabkan keluhan seperti itu. Kalau sekali lagi rabalah nadinya, kalau raba nadinya itu baik, normal, terus detaknya juga bagus, ya kita harus mencari penyebab-penyebab yang lain. Salah satunya MAH itu, GERD itu, iya. Kalau ragu, silahkan datang ke poli jantung kami. Di poli jantung kami nanti kami bantu cek rekam jantungnya, tensinya, ya kalau perlu pemeriksaan lebih lanjut kami akan arahkan ke pemeriksaan lebih lanjut. Cukup. Dok ya. Cukup belum? Gini, kita dari tadi ngomongin soal jantung. Di Sukandar, apa hebatnya Sukandar untuk jantung ini? Apakah alatnya sudah mumpuni? Bisa dong untuk mengatasi itu. Atau jangan-jangan ada gini-gininya gitu. Gitu. Enggak dong. Kita kalau di rumah sakit itu kan salah satu pola untuk teman-teman biar lebih mudah untuk memahami. Kalau di rumah sakit, kalau di Sukandar kita juga punya alat-alat yang bagus-bagus. Kita untuk pemeriksaan awal screening tentu kita butuh rekam jantung. Ya, kemudian kita butuh foto ronsen, itu hampir semuanya ada. Fasilitas kesehatan hampir semuanya ada. Kemudian yang ketiga kita ada USG jantung atau ekokardiografi. Ekokardiografi di Sukandar kita punya 3 alat ekokardiografi yang ada di ruang intensif, ada di poli reguler, dan 1 ada di poli eksekutif. Itu kita ada alat itu. Kemudian alat yang berikutnya yang berkaitan sama deg-degannya kita tadi ya. Deg-degannya Mas Ferry sih. Kita enggak ya Mas. Kita enggak dong. Ngapain? Iya. Biar aku aja. Iya, yang berkaitan deg-degan itu kita punya alat yang namanya Holter. Jadi ketika teman-teman ada yang berdebar, kita akan melakukan screening dan salah satu pemeriksaan yang kita anjurkan apakah berdebar itu related dengan simptom yang dikeluhkan. Karena berdebar itu kalau mungkin panjenengan pernah merasakan berdebar yang nggak nyaman, itu nggak nyaman benar. Jadi rasanya seperti blackout, kayak mau pingsan, badan lemes, nggak bisa kerja, rasanya muter-muter, keliengan. Nah itu hampir selalu disertai dengan adanya gangguan pada irama jantung. Makanya kita butuh pemeriksaan namanya Holter. Holter itu sebenarnya ambulatori ECG, ambulatori rekam jantung. Rekam jantung yang kita lakukan terus-menerus. 24 jam bisa, 48 jam bisa, 72 jam bisa. Jadi dipasang terus di tubuh pasien untuk merekam detak jantung itu, detak jantungnya pasien, listrik jantungnya pasien, dengan pasien itu tetap beraktivitas. Jadi tetap beraktivitas normal, tetap jalan, tetap ngantor, tetap bekerja, tetap naik turun tangga, tetap olahraga, seperti itu. Justru kita mau menangkap kelainan apa sebenarnya yang dialami pasien itu dalam 24 jam dan mencocokkan dengan simptom yang dia keluhkan. Gak cuma pada waktu aktivitas. Jadi kelainan listrik jantung itu juga sering diderita pasien ketika dia tidur. Ketika dia tidur itu detak jantungnya justru beberapa menjadi cepat atau bahkan ada yang
seperti ada irama penyelamat-penyelamat yang menyelamatkan saking pelannya detaknya pada waktu dia tidur. Itu bisa terdeteksi dengan alat itu. Namanya Holter ya, ambulatory ECG Holter. Alat itu kalau di Kabupaten Sidoarjo Sukandar yang punya. Ya, Satu-satunya. sampai saat ini sepertinya masih satu-satunya ya. Nah, kok jangan itu terus apa? Dan kita satu lagi kita punya, sekarang kita punya CT scan 128 slice. Jadi tipis-tipis sekali. Itu di Kabupaten Mojokerto, di Mojokerto malah itu. 128 slice tuh satu-satunya yang punya Sukandar. Kenapa yang lain pada nggak punya? Ini mahal atau kayak gimana, Bu? Mahal pasti ya. Jadi kita alhamdulillah sekali support dari pemerintah kabupaten juga besar sekali, sehingga kita punya CT scan yang 128 slice, dan itu fiturnya untuk jantung bagus banget. Untuk jantung dan pembuluh darah, untuk menunjang diagnostik di bidang jantung dan pembuluh darah itu bagus banget. Jadi memang untuk pasien-pasien tertentu yang membutuhkan CT jantung, CT pembuluh darah koroner, dan pembuluh darah arteri di luar jantung, kita bisa melakukan di Sukandar. Luar biasa Sukandar ya. Untuk sampai saat ini ada banyak nggak, Dok, yang penyakit jantung duluan di Dokter Sukandar nih? Yang gimana? Yang sakit jantung? Yang sakit jantung banyak. Pasien poli jantung kita ramai sekali. Kira-kira, Dok? 1.500 sampai 2.000 bisa untuk polinya ya. Jadi memang untuk polinya kita banyak, Ya, kita break dulu. Nanti kita kejar lagi Dokter Iren ini seperti apa, karena Dokter Iren adalah spesialis penyakit jantung. Kita pengen tahu secara pengobatannya nanti seperti apa. Saya mengomentari dokter jantung, asli saya juga nggak tahu, Pak. Istirahat dulu, Mak. Nanti kita ronsen juga ya, seperti apa. Setelah satu ini Topika bicara. Bahaya merokok. Kalian tahu nggak sih, bahwa rokok itu banyak kandungan yang bisa berbahaya bagi tubuh. Apa aja kandungannya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kandungannya antara lain berupa nikotin, tar, karbon monoksida, dan amonia. Dengan menghirup rokok, sel-sel dalam tubuh akan mengalami perubahan dan sewaktu-waktu bisa menyebabkan penyakit. Lantas, apa sajakah penyakit mematikan yang diakibatkan oleh rokok? Di antara lain adalah penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, kanker serviks, kanker tenggorokan, dan penyakit kanker lainnya. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dari bahaya asap rokok. Rokok bisa membunuhmu kapan dan di mana saja. Oleh sebab itu, hentilah merokok dari sekarang. Mulai hidup Anda tanpa rokok. Tanpa rokok, hidup ini sangat bermakna. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Yes, kita kembali lagi ya. Iya, udah nggak ada tekan, Pak? Udah nggak deg-degan, tapi ada hal-hal yang perlu aku waspadai. Apa tuh, Pak? Deg-degan yang seperti apa sih yang harus kita cemas, harus Waspadai. iya, dan harus kita ke IGD gitu, harus seperti apa? Oke. Jadi seperti tadi ya, deg-degan itu kan ada yang normal, ada yang tidak normal. Iya. Jadi deg-degan seperti apa yang harus cepat-cepat ke UGD? Iya. Itu adalah deg-degan yang sudah memberikan gangguan pada hemodinamik. Hemodinamik itu sirkulasi. Salah satunya tanda yang perlu diwaspadai adalah satu, nyeri dada. Kalau misalnya berdebar dan teman-teman selain berdebar sudah mengalami nyeri dada, segera periksa, segera ke UGD. Kemudian yang kedua, deg-degan yang seperti apa? Deg-degan yang ada sesaknya. Oke. Jadi nyeri dada, terus kemudian ada sesak. Kalau ada sesak, berdebar, detaknya lebih dari 100, segera cari tahu sebenarnya apa yang terjadi pada teman-teman sahabat Wika semua ya. Segera cari tahu. Kemudian yang ketiga, dia berdebar
disertai dengan penurunan tekanan darah. Banyak orang yang punya alat kan, alat tensi sendiri di rumah. Ketika berdebar, ada rasa detak yang tidak nyaman, mereka sudah biasanya pada orang-orang tertentu, apalagi yang memang sudah punya komorbid ya, darah tinggi, diabetes gitu, biasanya sudah punya alat-alat banyak. Nah itu silahkan cek tensinya. Ketika tensinya turun, tensi sistolik atasnya itu kurang dari 90, silahkan segera mencari pertolongan ke UGD ya. Atau deg-degan yang ada perubahan status mental. Status mental itu contohnya keliengan, kayak mau semaput, mengeluh, berdebar, tapi ditanya kayak apa sih, jawabnya nggak bisa menjelaskan ya. Seperti itu ya jangan dianggap wah ini loadingnya lambat banget kayak gitu, bukan loadingnya lambat ya gitu. Jadi itu bukan karena loadingnya lambat, tapi karena memang dia sudah mengalami gangguan sirkulasi. Iya betul, jadi dia sirkulasinya sudah terganggu yang akhirnya dia jatuh di fase yang seperti loading lambat itu. Ya itu adalah kondisi yang harus diwaspadai, yang harus dibawa ke UGD. Kemudian yang kelima, ketika berdebar itu ada tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock itu salah satunya akralnya dingin, tangannya dingin, kakinya dingin, dia sudah lemes, keringat dingin ya. Terus dia mungkin sudah tidak begitu bisa ditanya, terus tidak bisa kencing. Nah udah itu segera dibawa ke UGD. Jadi 5 tanda itu tadi merupakan tanda kelainan hemodinamik atau penurunan hemodinamik yang terjadi pada pasien dengan berdebar, dengan deg-degan, yang menandakan adanya suatu kegawat daruratan. Jadi berdebar bisa merupakan suatu tanda, bisa merupakan suatu gejala. Suatu gejala kalau dia itu ada penyakit lain yang mendasari, kayak tadi tiroid, anemia, seperti itu. Atau bisa juga dia merupakan tanda. Berdebar itu merupakan tanda tubuh kita, tubuh manusia, untuk mengatakan alarm, oh kamu berada pada kondisi bahaya loh ini. Nah itu, ketika berdebar dengan alarm yang berada pada kondisi bahaya itu, maka silahkan buru-buru dibawa ke UGD untuk cari pertolongan ya. Bawanya dulu Pak. Ini apakah bisa sembuh total atau terapi atau gimana? Yang mana nih? Yang berdebar? Yang penyakit jantung. Penyakit jantung. Penyakit jantung secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Kalau misalnya penyakit jantung itu bisa sembuh total, ya. Jadi penyakit jantung itu adalah penyakit yang sifatnya kronik dan progresif. Jadi kronik itu artinya dia itu akan bertahan lama. Progresif itu artinya makin lama akan makin memburuk. Jadi yang perlu kita lakukan bagi pasien yang sudah terdeteksi atau terdiagnosis penyakit jantung adalah satu, progresivitas perburukannya ini ditahan, jangan sampai cepat-cepat. Kita menahan, berusaha ngerem semaksimal mungkin agar progresivitasnya itu tidak berlangsung dengan cepat. Kemudian yang kedua, kita targetnya itu bisa menstabilisasi, karena kita paham penyakit ini adalah penyakit yang kronis yang akan diderita jangka panjang. Yang kita lakukan adalah selama jangka panjang ini pasien tersebut walaupun dengan minum obat, dia tetap bisa melakukan aktivitas sama seperti orang lain tanpa sakit jantung yang tanpa obat. Jadi mungkin jenengan sehat, bisa aktivitas sehat. Mungkin Mas Ferry ada sakit jantung, terus dia harus minum obat. Harapan kita walaupun Mas Ferry minum obat, aktivitasnya hariannya bisa sama seperti panjenengan yang sehat dan tidak minum obat. Harapannya gitu. Kalau dikatakan sembuh, itu mungkin bahasa orang awam ya, yang bilang oh saya tidak ada keluhan. Tapi sebenarnya itu bukannya sembuh, tapi keluhan atau kondisinya itu terkontrol. Jadi terkontrolnya dengan apa? Dengan obat, dengan perubahan pola hidup, baik aktivitas maupun makanan. Ya, ketika kondisi ini terkontrol, maka pasien-pasien jantung, terutama jantung koroner, itu ya relatif tidak mengeluh apa-apa. Tapi bukan berarti sembuh ya. Jadi sebenarnya memang penyakit itu masih ada,
memang bersifat kronis dan juga bersifat Baik, progresif. dalam kata lain itu hanya untuk non-rem saja dok ya? Iya. Iya, Ibarat- mengontrol. Iya, ibarat misalnya kendaraan rem blong tuh direm aja gitu, nggak bisa memberhentikan gitu ya Iya. untuk penyakitnya. Iya. Betul. Tetap mati, Pak. Iya. Ya semuanya manusia juga ada gitu, Pak. Ya, cuma dokter ini berusaha untuk memperlambat itu, fase itu. Jadi keluhan-keluhan yang biasa dirasakan itu gak dirasakan. Tapi ingat, belum sembuh. Iya. Ya dokter ya? Bisa memperlambat ya Iya. dalam Iya, karyawan Tuhan. Makanya sebelum terdiagnosis penyakit jantung, sebelum ada keluhan yang mengarah ke penyakit jantung, harapannya bisa mengontrol faktor risiko yang mengarah ke penyakit jantung. Jadi faktor-faktor risikonya itu harus dikontrol, terutama faktor risiko yang bisa dimodifikasi ya, pola hidup, makan, aktivitas, merokok, kayak gitu, alkohol itu harus dimodifikasi agar semakin lama semakin jauh kita dari diagnostik penyakit jantung. berarti minum obat seumur hidup dok. Rata-rata ya Bisa nggak sih nggak minum obat tapi memperbaiki kualitas hidup kita? bisa. Kalau penyakit jantungnya itu penyakit jantung golongan tertentu, misalnya penyakit jantung hipertensi. Jadi misalnya penyakit jantung hipertensi kita akan memberikan, ya ada stage-nya ya. Misalnya dia berada pada stage 2. Ketika kita sudah memberikan obat, kita sudah memberikan edukasi, pasien melakukan edukasi itu dengan baik, pola aktivitas dan pola makannya bagus, dia turun staging nih. Dari staging 2, dari stage 3 atau 2 turun ke stage 1. Atau turun lagi nih, jadi hipertensinya terkontrol. Nah, itu obatnya otomatis juga akan kita turunkan. Dosisnya kita turunkan, jumlahnya kita turunkan, harapannya nanti bisa terkontrol dengan lifestyle. Tapi itu seperti jenengan sudah punya dasar kayak ada bom waktu ya. Jadi lifestyle itu akan menjadi kunci utama nanti untuk mengontrol. Ketika lifestyle-nya itu sudah berubah, putus pacar, kayak gitu-gitu, ya terus dia sudah kembali lagi pakai alkohol, merokok, ya sudah, berarti dia akan masuk ke fase-fase yang berikutnya. Iya. Oke. Dokter, ini luar biasa mengedukasi kita semuanya. Dan sebelum kita tutup acara ini, saya pengen Dokter Iren memberikan himbauan, anjuran, seperti apa harusnya supaya hidup sehat, nggak kena jantung. Iya. Satu, bagi sahabat Wika FM dimanapun Anda berada, kalau Anda belum terdeteksi punya sakit jantung, satu, kendalikan betul-betul faktor resiko. Faktor resiko seperti tadi yang kita bahas, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Itu harus dikendalikan. Ketika jenengan belum terdiagnostik dan bisa mengendalikan faktor resiko ini, harapannya jauh-jauh lah dari penyakit jantung. Kemudian kedua, ketika Anda sudah berada pada diagnostik penyakit jantung, satu, jangan ragu untuk berobat. Tadi untuk teman Wika yang belum terdeteksi penyakit jantung, jangan lupa screening ya. Jangan lupa screening. Screening itu bisa laborat, bisa rekam jantung yang mungkin teman-teman juga mengenalnya sebagai general check up. Syukur-syukur kalau di tempat kerjanya sudah ada general check up yang annual, tahunan, silakan tuh diikuti. Tapi kalau enggak, sisihkanlah dana sedikit. Nabung lah sedikit gitu. Nah, untuk mengecek efek dari happy-nya itu sebenarnya sudah seberapa jauh nih di dalam tubuhnya gitu. Nah, itu nanti kan bisa selain memberikan guidance untuk teman-teman ke depannya harus pola hidupnya seperti apa, juga memberikan harapan bahwa sekarang posisinya masih baik sehingga pola yang dilakukan selama ini baik. Untuk yang sudah terdiagnostik, satu, jangan ragu untuk berobat. Karena penyakit jantung itu penyakit kronis. Banyak pasien yang datang 1 kali, 2 kali, kemudian merasa enak, tidak datang lagi, nah ketemu lagi di UGD, di ICU dengan kondisi yang lebih buruk. Akan parah dulu lah. Iya. Jadi kita itu sebenarnya berharap jangan sampailah ketemu dalam kondisi yang tidak baik seperti itu. Kita harapannya ya ketemu pasien dalam kondisi yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah terdiagnostik,
sudah minum obat teratur satu. Yang kedua itu tolong keluarga juga ikut mendukung. Banyak sekali pasien-pasien di poli jantung karena dia itu penyakit kronis, banyak yang sepuh-sepuh yang ketika dia mau kontrol aja nggak dia nganter, ya. Atau di rumah tidak ada yang menyiapkan obatnya, tidak ada yang ngopeni lah istilahnya ya. Memperburuk psikisnya ya. Ya, selain memperburuk psikisnya ya dia juga membuat ya tahapan-tahapan pengobatan yang kita lakukan jadi tidak benar. Ya, jadi tidak betul. Makanya pada pasien-pasien jantung kami selain mengedukasi pasiennya juga mengedukasi keluarganya. Karena keluarga ini ya kayak polisinya pasiennya itu di rumah. Bagaimana pola makannya, bagaimana minum obatnya itu keluarga ini yang mengetahui dengan pasti. Kemudian yang ketiga, kalau sudah terdiagnostik penyakit jantung, tolong kendalikan faktor resiko yang ditemukan. Hampir selalu pasien dengan penyakit kardiovaskuler itu terjadi lemak berlebihan. Jadi kolesterolnya tinggi, lemak-lemak jahat yang lain juga tinggi, kemudian asam urat tinggi, tensi tinggi, diabetes, itu semuanya harus dikendalikan. Jadi berobat teratur, jangan ragu untuk berobat, keluarga harus mendukung, jangan males untuk memodifikasi pola hidup, baik itu aktivitas maupun makanan sesuai dengan penyakit jantung yang dia derita. Seperti itu. Tak, kayaknya ini mengedukasi kita semuanya, luar biasa. Dan kita terima kasih buat Dr. Iren ya, memberikan banyak sekali motivasi dan ilmu buat kita semuanya. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya, Saya tetap Radita. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.